Bagaimana kabarnya? Ini pertama kali kita mengadakan ibadah yang tentunya kita rekaman dan nanti diupload di YouTube. Karena sebelumnya kita live di Instagram, tapi ini kali pertama kita rekaman, nanti kita akan upload itu di YouTube dan rekan-rekan bisa bersama-sama beribadah dimanapun teman-teman berada. Nantinya saya berharap kita masih bisa tetap beribadah bersama-sama walaupun kita mungkin di rumah kita masing-masing. Mari kita belajar dengan firman Tuhan. Yang saya mengajak teman-teman pemuda, semua kita buka Alkitab kita di dalam kitab Amos. Amos pasal yang ke-7. Amos pasal yang ke-7 ayat 10 sampai 15. Saya ulangi, Amos pasal yang ke-7 ayat 10 sampai 15. Saya akan bacakan dan rekan-rekan bisa membacanya di Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Saya berikan judul renungan pada kesempatan ini adalah hanya boleh ada satu motivasi. Saya ulangi, judul firman Tuhan, hanya boleh ada satu motivasi. Motivasi itu hal yang penting loh teman-teman. Jadi dalam kehidupan ini motivasi itu penting. Kalau teman-teman melakukan sesuatu tanpa motivasi, akan ada banyak kerugian. Kita mungkin menjadi kurang fokus, kita buang-buang waktu, dan mungkin banyak kerugian yang lain. Kita perlu motivasi. Misal contoh kita harus kuliah, harus ada motivasi dulu. Motivasinya apa? Motivasinya tentu mungkin supaya mendapat pendidikan yang lebih baik, supaya nanti mungkin bisa membantu orang tua, atau mungkin motivasi lain. Atau kita punya pekerjaan, kita bekerja di satu tempat, harus punya motivasi. Motivasinya apa? Walaupun mungkin pasti kita punya motivasi yang beda-beda. Motivasinya cuma pengen cari uang jajan contoh, tapi itu pun adalah motivasi. Ya, karena motivasi itu perlu. Kalau teman-teman kuliah atau teman-teman bekerja tanpa motivasi, hasilnya akan banyak kerugian yang akan teman-teman dapat. Motivasi itu penting. Nah, tetapi tidak semua motivasi itu benar. Tidak semua motivasi itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, banyak orang di luar sana melakukan segala sesuatu ada motivasinya, tapi motivasinya tidak baik. Ya, bekerja motivasinya mungkin hanya sekedar menunjukkan kemampuan dan pada akhirnya hanya untuk menjatuhkan orang. Itu motivasi, tapi motivasi yang salah. Kita belajar pada satu kejadian ya, di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita sama-sama baca. Saya akan bagikan sedikit kepada teman-teman. Jadi kalau rekan-rekan pernah baca di dalam Alkitab, Amos ini adalah seorang peternak ya dari Tekoa, yang sebenarnya dia ini memang bukan nabi pada umumnya ya, dia hanya benar-benar peternak, dan kita bisa tahu dia peternak dan juga pemungut buah ara hutan ya, di ayat yang ke-14. Dia bukan termasuk golongan nabi ya, dikata di dalam Alkitab. Dia bahkan berasal dari Israel Selatan. Setelah Israel pecah menjadi dua, ada Israel Utara dan Israel Selatan. Dia sebenarnya berasal dari Yehuda, Israel Selatan. Tapi justru Tuhan mengutus dia untuk pergi ke Israel Utara, yang mana yang memimpin di situ adalah Yerobeam ya, dan beserta imam di Betel, yaitu namanya Amazia. Nah, ketika Amos ini menyampaikan ya nubuatan apa yang Tuhan ingin Nabi Amos ini sampaikan dalam kerajaan yaitu Israel Utara, ini ternyata Amos ini diusir ya, sama seperti
judul perikop di kebenaran firman Tuhan yang kita baca, dia malah diusir. Ya, dikatakan kamu ini nggak usah ada di sini, kamu kalau mau bernubuat ya bernubuatlah sana di Israel Selatan, tempat kamu bukan di sini. Ya, di sini adalah dikatakan ayat yang ke mana? Ya, ayat yang ke-12 dan 13 ya. Lihat, pergilah, nyala ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Jangan bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jadi mengapa saya sampaikan kepada teman-teman secara singkat, mengapa Amos ini diutus Tuhan pergi ke Israel Utara? Karena di sana Yerobeam ini sebenarnya cukup sukses sebagai raja, memimpin Israel Utara. Mereka menaklukkan banyak bangsa-bangsa, tetapi Allah jijik ya dengan apa yang Yerobeam lakukan. Karena Yerobeam ini hanya memunculkan ritual-ritual ibadah, perayaan-perayaan yang nampaknya satu hal yang seremonial belaka ya, atau hanya pesta-pesta begitu, tetapi kehidupannya tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, banyak korupsi di kerajaan, ada yang terjadi ketidakadilan dan lain sebagainya. Ini mendukakan hati Tuhan, sehingga Tuhan mengutus Nabi Amos ya untuk menyampaikan satu nubuatan kepada Yerobeam dan kerajaan Israel Utara. Tetapi ceritanya Amos diusir. Pernahkah teman-teman diusir? Pernah teman-teman? Rasanya gimana diusir? Apa? Wah, makasih ya aku sudah diusir begitu ya. Pasti rasanya ya nggak enak. Tetapi Amos menunjukkan satu hal yang luar biasa. Ya, satu hal yang luar biasa di sini, satu hal yang saya rindu sampaikan pada teman-teman. Yang pertama adalah Amos tidak bergeming. Karena motivasinya benar. Motivasinya cuma satu, hanya satu. Dan itu motivasi yang benar. Motivasinya adalah hanya untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Ya. Jadi Amos ini tidak menjadi sedih ketika diusir. Amos ini tidak patah arang, tidak putus asa, karena dia hanya melakukan bagiannya. Ya, di sini dikatakan jangan, ya saya baca ayat 13, jangan lagi berbuat di Betel, sebab ini tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Dia diusir oleh Imam Amazia. Kemudian jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuatlah terhadap umatku Israel. Tidak ada motivasi lain. Jadi mungkin ketika zamannya Nabi Amos ini ada beberapa nabi palsu yang memang mereka seakan-akan bernubuat, tapi memang motivasinya adalah mungkin untuk dekat dengan raja, supaya mereka punya nama politik dan lain sebagainya. Motivasinya salah. Tapi Amos pada waktu ini adalah dia punya motivasi yang benar. Ya, dia datang hanya untuk menyampaikan apa yang Tuhan rindu sampaikan kepada kerajaan Israel Utara. Kalau memang diusir ya nggak masalah. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita, teman-teman? Dalam kehidupan kita, yang pertama saya harus sampaikan, cek dulu ya, apapun yang kita kerjakan, pelayanan, sekolah, kuliah, bekerja, motivasi kita apa? Kita tanya sama Tuhan apakah itu sudah benar, menyenangkan hati Tuhan atau belum. Kalau motivasi kita keliru, akan ada banyak kekecewaan di akhir nanti, akan ada banyak penyesalan, akan ada hal yang buruk, dan kita banyak kerugian. Tapi kalau motivasi kita benar, kita nggak perlu takut. Ya, mungkin orang memandang kita, kamu kuliah sok sregep, atau kuliah kamu gini-gini dan sebagainya. Bukan berarti kita tidak peduli, tapi itu tidak akan mengguncangkan kita, karena motivasi kita benar. Apalagi di situasi seperti ini, contoh, ya ini saya geser, kita harus beribadah di rumah. Ya, beribadah di rumah itu perlu motivasi yang benar. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang lihat. Kalau kita di gereja, Bapak Ibu Gembala bisa ngecek, wah ini datang nggak? Wah ibadahnya serius nggak? Apakah waktu ibadah mainan HP atau apa? Oh kelihatan keseriusannya. Tapi kalau di rumah, siapa yang tahu? Nggak akan ada yang tahu. Kita benar-benar ibadah tidak. Yang bisa tahu hanya mata Tuhan dan kita sendiri. Apakah kita punya motivasi yang benar sama seperti Amos ini? Atau jangan-jangan kita mungkin ibadah hanya untuk mungkin menyenangkan hati orang? Kita perlu cek. Ya. Amos sama sekali tidak bergeming, walaupun dia diusir nggak masalah. Ya. Setelah aku menyampaikan nubuatan, aku balik lagi kok jadi peternak kambing domba. Aku nggak punya masalah. Aku nggak mau sok keren di hadapan mungkin raja dan sebagainya supaya saya punya nama, tidak. Tapi Amos tidak peduli. Dia menyampaikan isi hati Tuhan, dia diusir ya nggak masalah. Bagaimana dengan kita?
Kita belajar kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Yuk kita dalam melakukan setiap kegiatan kita punya motivasi apa? Yang jelas harus punya motivasi dulu ya, jangan sampai kita melakukan apapun hanya gara-gara mungkin disuruh atau apa sehingga kita nggak punya motivasi apapun. Tapi yang kedua harus benar juga motivasinya. Jangan sampai kita motivasinya hanya menyenangkan diri kita sendiri, kita pelayanan yang menyenangkan diri kita sendiri, kita kuliah hanya menyenangkan diri kita sendiri dan lain sebagainya. Apalagi bukan hanya diri kita sendiri, kita mungkin hanya ingin menjatuhkan orang lain sebagainya. Jangan sampai hal itu terjadi. Pada kesempatan saat ini saya menyampaikan kepada teman-teman, mari kita punya motivasi dan mari kita punya motivasi yang benar. Sama seperti Amos, dia tidak peduli walaupun orang berkata apa, dia diusir dan sebagainya. Yang penting tugasnya beres dan menyampaikan isi hati Tuhan, selesai. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, fokus saja ke situ. Orang lain mau berkata apa, itu urusan mereka. Tapi motivasi kita hanya ada satu dan hanya boleh satu, yaitu kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita, mari kita juga melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun kita masih muda, tapi mari kita lakukan yang terbaik. Dari masa muda kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari bawa siap sikap hati yang merespon firman Tuhan bahwa Tuhanlah satu-satunya alasan kita melakukan apapun dalam kehidupan kita. Biarkan hanya biarkan hanya Tuhan saja yang menjadi motivasi dalam hidup kita. Bahkan ketika rintangan itu ada dalam setiap kehidupan kita, kita akan tetap berjalan maju bersama dengan Tuhan. Haleluya. Tinggal